Hah? Apa yang terjadi? Tadi kamu capek banget, nggak sabar lagi mau naruh kepala di atas bantal yang dingin, karena udah berat banget rasanya. Tapi sekarang, kamu cuma bolak-balik badan di tempat tidur, gonta-ganti posisi, dan tiba-tiba semuanya jadi menyebalkan. Apa lebih baik telapak kakimu ditutup atau dibiarin terbuka? Atau kamu harus telentang, tengkurap, miring kanan atau kiri? Ada seberkas cahaya bulan menembus jendela, jadi kamu melihat tempat tidur lain di sudut sana. Temanmu lagi tidur pules di atasnya. Dia bisa tidur begitu nempel bantal. Gak adil. Kamu menginap karena besok kalian berdua mau ngetrip ke kota sebelah. Tentu, kamu harus bangun jam 5 pagi. Yeay! Oh, tapi lihat jam berapa sekarang. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Kenapa? Minggu lalu, kamu dan beberapa teman pergi berkemah di hutan, dan kamu mengalami kesulitan serupa. Kamu kelelahan setelah seharian bawa barang-barang, jalan mondar-mandir, menyiapkan makanan, dan berjam-jam ngobrol di dekat api unggun. Matamu udah 5 watt, kamu kira bakalan langsung bisa tidur. Tapi, enggak. Matamu malah jadi terang benderang. Semuanya bikin kamu kesal, dan enggak ada posisi tidur yang pas. Jadi, pertanyaannya, kenapa? Efek malam pertama, itulah alasannya. Itulah sebutannya kalau kamu kesulitan tidur di tempat baru. Tidur itu menyenangkan, tapi evolusi bikin tidur kurang nyaman dari waktu ke waktu. Ketika tidur, otak menonaktifkan diri selama beberapa jam. Itu bikin kamu agak rentan. Kamu jadi nggak bisa menyadari potensi bahaya apapun atau nggak bisa mempertahankan diri kalau terjadi sesuatu. Ada beberapa hewan, seperti lumba-lumba, yang memiliki sistem tidur di mana cuma satu bagian dari otaknya yang tidur dalam satu waktu. Bagian otak lain terjaga dan siap berfungsi. Hal serupa terjadi dalam kepala kita. Bukan karena ada bahaya di kamar temanmu, meskipun kalau kamu mikirin debu-debu di kolong tempat tidur. Yah, kita nggak tahu apa yang tersembunyi di sana. Kita punya insting tertentu yang muncul dahulu kala. Ketika nenek moyang kita masih hidup di gua-gua dan tahu kalau kita tidur nyenyak banget, itu bisa berbahaya. Itu sebabnya mereka juga tahu tidur di luar gua nggak aman. Itulah sebagian besar alasan di balik efek malam pertama ini. Kalau kamu tidur di ranjangmu sendiri, di kamar yang kamu merasa nyaman, otakmu kayak bilang, "Phew, oke, kamu aman sekarang." Tapi kalau kamu pergi ke tempat baru, nggak ada yang bisa membantu. Entah itu ranjang nyaman, bantal sutra, atau bahkan fakta bahwa kamu di rumah teman. Otakmu tahu kamu jauh dari guamu, maka dia nggak bisa rileks dan membiarkanmu tertidur. Ini agak mirip lumba-lumba. Satu bagian otak kita istirahat, tapi bagian lain mendengarkan dengan seksama kalau terjadi hal yang tak terduga. Tapi otakmu nggak akan selamanya mengganggumu dengan setengah tidur, setengah terjaga ini. Kalau sudah 2 malam berturut-turut di tempat yang sama, kemungkinan otakmu berpikir, "Phew, di sini juga aman kok, meski tumpukan debu di kolong itu masih bikin khawatir." Dan kemungkinan otakmu akan membiarkanmu tertidur. Efek malam pertama nggak begitu parah kalau kamu cuma mengalaminya sekali-sekali. Tapi kalau sering berganti lokasi, kamu mungkin menghabiskan sebagian besar waktumu merasa capek, nggak produktif, atau menghadapi berbagai masalah lain. Otak kita punya beberapa pola hasil dari evolusi. Tapi untungnya, otak kita juga cukup fleksibel. Kamu bisa mengecohnya dan membantu dirimu mengatasi efek malam pertama. Karena otakmu takut terhadap fakta bahwa kamu berada di tempat tidak dikenal, kamu bisa membuatnya lebih dikenal dan menunjukkan ke otakmu bahwa semuanya aman. Kamu bisa bawa barang favoritmu, misalnya piyama, bantal, atau selimut lembut kesayanganmu yang gak rela kamu tukar dengan apapun. Apa kamu biasa minum susu hangat sebelum tidur? Lakukan hal yang sama di tempat baru. Bantu otakmu mengenali kalau sudah tiba waktunya untuk rileks. Tidur di waktu yang sama biasanya akan membantu. Punya kebiasaan berolahraga sebelum tidur? Ya, aku juga enggak sih. Tapi apapun rutinitas yang kamu punya sebelum tidur, lakukan juga di tempat baru ini. Kalau kamu memesan kamar di hotel, coba cari kamar yang ranjangnya mirip dengan ranjangmu di rumah. Kalau kamu biasa tidur di ranjang kecil, mungkin akan aneh rasanya kalau rebahan di ranjang king size. Atau bawa aja piyama kesayanganmu, lebih mudah kan? Memang nggak ada jaminan kalau semua itu membantu, tapi ini layak dicoba. Omong-omong, kamu kesel nggak kalau ada orang yang bisa tidur dimanapun? Rasanya nyaman banget bisa rebahan, masuk ke selimut hangat, dan... wow. Maaf. Intinya, tidur itu penting. Kita butuh tidur untuk bertahan hidup.
Sebagaimana kita butuh makan atau minum. Kita menghabiskan sekitar sepertiga umur kita untuk tidur. Ilmuwan masih belum tahu alasan kenapa kita tidur, tapi inilah yang telah mereka dapat sejauh ini. Kita tidur untuk menyimpan energi. 8 jam tidur berkualitas bisa menghasilkan cukup energi bagi kita untuk menjalani hari produktif yang butuh tenaga. Tubuh kita butuh pemulihan saat tidur. Rambut dan kuku tumbuh, otot-otot pulih sendiri. Itu dan hal-hal lainnya terjadi ketika kamu sedang tidur dan tanpa butuh usaha. Lalu ada fungsi otak. Kalau kamu taruh buku di bawah bantal di malam hari dengan harapan otakmu akan membacanya dan siap menghadapi ujian akhir besok, itu mustahil. Tapi kalau kamu belajar keras dan mencerna banyak fakta, tidur malam yang berkualitas jelas bisa membantumu mengingat semuanya. Kelelawar coklat tidur hampir 20 jam sehari, sedang jerapah cuma tidur sebentar, biasanya berupa tidur singkat 5 menit. Kasihan jerapah, dia nggak tahu apa yang dia lewatkan. Kucing jelas tahu banget cara menikmati hidup. Mereka menghabiskan 2/3 umur mereka untuk tidur. Randy Gardner mencetak rekor waktu terlama tanpa tidur di tahun 1964. Dia masih 17 tahun saat terus terjaga selama 11 hari atau 264 jam. Jangan tiru ini di rumah ya, atau dimanapun. Peter Powers mencoba mencetak rekor kebalikannya, dan dia tetap tidur selama 8 hari berturut-turut. Luar biasa. Kok bisa ya dia nggak butuh bangun buat ke kamar mandi? Kalau kamu rebahan di tempat tidur dan nyaris langsung tertidur, itu artinya kamu amat sangat lelah dan kurang tidur. Idealnya, kamu butuh sekitar 10-15 menit untuk tertidur. Ada 2 waktu tertentu tiap hari saat kita merasa paling capek, yaitu jam 2 pagi dan jam 2 siang. Itu sebabnya kita merasa pengen banget tidur setelah makan siang, alih-alih melanjutkan kerja. Nah, tunjukin video ini aja ke bosmu. Kalau besok-besok kamu ketahuan ngorok di kantor setelah istirahat makan siang. Sebenarnya, kita satu-satunya mamalia yang bisa menunda tidur dengan sengaja. Dan jelas, mamalia yang paling nggak keren. Zaman dahulu, cuma 15% orang yang mimpinya berwarna. Sekarang, 75% orang mengalaminya. Sebagian orang berpikir karena sekarang TV kita berwarna. Omong-omong, kita melewatkan waktu sekitar 2 jam di dunia mimpi tiap malam. Tapi kalau ingin mengingat mimpimu, kamu harus langsung menuliskannya begitu bangun tidur. Kalau kelamaan, kamu bakal lupa semua kekuatan super keren yang kamu punya tadi malam. Rata-rata dalam waktu semalam, kamu bisa berganti posisi tidur sekitar 20 kali. Posisi tidur favoritmu bisa mengungkap banyak tentang sifatmu. Berbaring telentang dengan kedua lengan ke atas di dekat bantal dinamakan posisi bintang laut. Orang dengan kebiasaan posisi tidur seperti ini cenderung tergolong pendengar baik yang suka membantu orang lain. Orang tipe ini juga bisa lebih mudah bersantai. Lalu ada posisi jatuh bebas. Ini kalau kamu tidur tengkurap dengan kedua tangan ke atas dan kepalamu menengok ke samping. Sebagian orang bilang orang tipe ini nggak bisa nerima kritik dengan baik dan cenderung sangat frontal. Terakhir ada tipe perindu, yaitu kalau kamu berbaring miring dengan kedua lengan menjulur ke depanmu. Orang tipe ini agak kompleks, tapi juga sangat berpikiran terbuka. Mereka lambat mengambil keputusan, tapi akan teguh pendirian begitu sudah memutuskan. Nah, jenis dan gaya piyama yang kamu pakai tidur juga mengungkap banyak hal loh. Tapi kita simpan dulu buat video lain. Hahaha.